Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Selamat datang yang baru saja bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice, channel yang bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang pada kesempatan kali ini dialog antara mualaf cerdas Ko Julius dengan seorang pendeta muda. Tentunya debat yang sangat menarik dengan topik alam maut menurut kekristenan dan menurut Islam. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Nanti aku mau cerita juga tuh, Kristi, masalah Yesus ke alam maut itu tuh ngapain. Soalnya waktu itu pernah jadi perdebatan, aku nanya ke teman Kristen, berantem sesama Kristen untuk menjelaskan Yesus ngapain tuh ke alam maut. Ada yang bilang menginjili ya, bukan ya, itu sebagai proklamir, memproklamasikan begitu. Itu memproklamir artinya mengejek dong? Enggak, memproklamasikan bahwa dia adalah Yesua yang dinubuatkan dalam kitab leluhur Yahova yang di perjanjian lama itu. Jadi untuk membuktikan, memproklamasikan dia benar-benar mengalahkan alam maut itu. Karena iya, enggak fungsi bagi orang-orang di sana apa? Cuman supaya tahu doang gitu. Nggak ada faedahnya gitu kan. Sama kayak misalnya tiba-tiba ada pangeran datang tuh ke satu desa, gua nih calon raja berikutnya. Ya udah, ya, terus ngapain lagi gitu? Nggak ngapa-ngapain. Kan di perjanjian lama ini mereka kan semuanya ya, makasih Bang Arifah. Oke Bang, sehat selalu Abang ya. Sehat selalu, tapi cobalah dipakai logika ya Bang, jangan iman semua terus Bang. Karena iman ini kadang bisa menyesatkan Bang, kalau salah beriman. Ya, makasih Bang Arifah. Sampai ketemu di akhir zaman Bang. Waduh, lama kali Bang, besok lah Bang, masa sampai akhir zaman. Bang Arifah udah mau ini Bang, udah mau pergi ke ini, ke akhirat. Saya mau pesan aja sama Abang, karena nanti kita nggak bisa salam-salam lagi di atas, berdebat lagi, nggak bisa nanti. Iya, besok nggak sempat lagi, Bang Arifah udah mau pergi nih. Makanya aku ingatkan Abang aja ya. Oh, cepat kali Bang Arifah mau pergi. Ya udahlah, hati-hatilah Bang Arifah. Tunggu biarin dulu, udah mau pergi dia. Assalamualaikum ya Bang ya, Tuhan. Shalom Bang. Iya, yuk. Salam. Bang Andi, sedikit Bang Andi. Aku bukan tadi Bang. Jadi aku Bang Andi yang berinkarnasi. Ini gara-gara Bang Andi ganti namaku. Oh alah, ini tadi aku mau jelaskan itu Bang tentang Bang Niko sebentar tadi. Tapi Bang Niko sudah turun kan? Iya. Tadi kan menurut keyakinan mereka kan setelah orang Kristen wafat itu, di situ kan mereka tidur di alam kubur, tidak mendapatkan sisaan. Tadi Bang Niko bilang begitu, kurang lebih seperti itu dia bilang kan? Iya. Nah ini tadi netizen ini kayaknya masih penasaran tadi itu, apakah betul demikian? Tapi saya dapat tadi dalam ini Injil Lukas pasal 16 sampai 31. Boleh nanti lu debatin sama si ini ya. Ada PDM, tapi udah naik pangkat jadi PDT, yaitu Kristi Depa. Kok ketawa? Jadi PDT. Tidak apa-apa, sedikit saja Bang, sedikit saja Bang. Mau dilanjut tuh ini. Jadi dalam Injil Lukas 16 9 sampai 31 itu, di mana Yesus mengatakan ketika orang meninggal, pada saat itu roh manusia naik ke surga, dijemput oleh malaikat-malaikat, atau diseret oleh setan-setan masuk ke dalam neraka untuk disisa siang dan malam. Jadi sudah jelas juga di sini ayatnya tentang pembuktian bahwa ketika orang-orang Kristen mati itu pasti akan mendapatkan balasan. Halo Bang. Oke, siap. Oke, makasih penjelasannya Bang ya. Ya, silakan Kristi lanjutin. Tapi aku cukup lucu dengan Bang Tara tadi ya. Dia nggak bisa pakai logika karena dia bilang harus pakai iman. Ya sudahlah, kalau udah mau pakai iman lanjut. Silakan Kristi. Ya, kalau aku pribadi sih ya, memang logika dan iman itu harus sejalan. Karena kalau di Yohanes 1 pun itu hologos itu logikos itu logika, memang rasio. Jadi sebenarnya di dalam kekristenan ini pun kita harus mengajari bahwa jangan pakai iman rasa-rasa, tapi iman rasio. Semua itu harus bisa dijelaskan. Begitu, harus memakai akal budi,
perasaan, itu semua unsurnya itu harus masuk begitu. Ya, jadi di dalam kekristenan sendiri pun aku harus mengakui banyak yang mungkin tidak begitu mahir menjelaskan ya Bang ya. Apalagi mungkin orang luar kan pasti lebih Bukan tidak mahir, nggak tahu Bang. Kadang ada orang nggak tahu. Aku tahu jawaban lu Kristi masalah itu. Cuman aku tadi ngetes sih itu, rupanya dia masih kebingungan. Ya lanjut. Iya udah, jadi aku hanya menanggapi itu tadi yang dibilang kan ini sering menjadi ini ya, sering menjadi perdebatan mungkin antara Muslim dengan Kristen, kok nggak mati si Adamnya. Nah tadi aku jelasin yang mati di sana itu bukan langsung plek, tetapi itu mereka akan sudah menjadi bagian dari alam maut, pasti akan binasa, begitu, pasti akan destroy. Ya, oke. Jadi kalau gitu Kristi, waktu zaman Adam ya belum jatuh ke bumi, itu alam maut sudah dibuat belum? Sebelum jatuh ke bumi, ini aku agak ini juga sedikit ya, karena Ya, masalah sebelum keluar dari Taman Eden. Ya, Jadi itu sudah ada belum? Ya, enggak, oke lah, udah keluar dari Taman Eden lah. Itu sudah ini enggak? Sudah ada alam maut? Itu sudah ada Bang. Itu kalau di Muslim itu ada 7 lapisan langit ya, benar ya? Nah, Oke, 7 lapisan langit. Oke, iya. setuju. Dalam Torah Yahudi itu juga sebenarnya ada lapisan langit 5, tapi ada juga tafsir yang lain yang bilang itu 7. Nah, jadi di bawah bumi itu tempat yang gelap gulita, itu Seoul, itu black hole Bang. Kalau di sains itu black hole itu. Oke. Nah, Black hole itu semua bukan black juga sebenarnya, tapi karena dia menyerap cahaya, jadi Iya, orang betul. berpikir dia hitam. ya karena memang cahaya itu tidak bisa masuk ke dalam, itu di bawah bumi. Itu tempat kegelapan yang paling gelap. Itu. Malah dia paling terang kalau di dalam black hole itu, dia horizon itu. Kalau secara sains ya, tapi ini kan enggak, dia diserap tapi dia di dalam. Itulah dari luar kita nggak nampak apa-apa, tapi di dalam tuh udah terang sekali. Di dalam. Yang didikan siapa? Yang udah masuk ke dalam ada? Kan sering dikirim loh. Robot-robot penjelajah itu sama kamera beberapa kali dikirim. Jadi sebenarnya black hole itu nggak seperti analogi kita. Nggak seperti analogi. Tapi kita itu bicara nanti terlalu jauh karena nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan antara sains sama itu. Balik lagi. Kalau kita bicara masalah up to date berita tentang konspirasi titik-titik, NASA itu udah banyak konspirasinya. Oke lah, kalau kita percaya itu sebagai konspirasi ya nggak nyambung nanti. Ya silakan. Nanti antara flat earth sama kalau itu memang orang bodoh lah yang bilang flat earth. Benar juga loh, sebenarnya di Muslim itu flat earth loh. Enggak, di Kristen. Udah lanjut ke sih. Nanti kita debat yang nggak penting. Itu aja. Oke, udah itu aja. Oh, enggak. Jadi dulu penghuninya siapa itu? Kenapa? Penghuni alam maut itu dulu siapa? Itu orang-orang yang nanti kan dihakimin. Loh, tapi waktu itu belum ada keturunan Adam dan Hawa. Maksudnya gimana Bang? Tadi kan Abang nanya nih, udah ada Kan lu yang jelas itu. udah ada nggak alam maut itu? Iya, karena lu bilang kan begitu dia makan, dia jadi warga alam maut, kan gitu. Iya. Tercatat sebagai warga alam maut. Jadi alam maut tuh artinya udah ada duluan dong. Kan nggak mungkin sesuatu tuh bisa dicatat kalau belum ada gitu. Kecuali waiting list ya. Oke, kamu mau beli mobil saya, oke waiting list dulu karena pabriknya belum siap. Cuma kan masalah nggak ada mau. Di dalam penciptaan itu sudah ada seperti itu semuanya Bang. Kan Abang tadi kan itu ada di bagian Oke. Tapi kan Tuhan nggak mungkin menciptakan sesuatu kalau belum ada nggak ada gunanya gitu. Ya pasti ada gunanya. Oke. Benar, Tuhan nggak mungkin menciptakan sesuatu dari ruang hampa. Maksudnya kosong tanpa guna, pasti ada gunanya. Oke, terus kenapa Tuhan menciptakan permusuhan antara ular dan manusia itu? Padahal kan harusnya janganlah didamaikan dong. Ini malah dijadikan dendam 7 turunan nih, bukan 7 turunan, udah berapa turunan kita nggak tahu. Begini ya Bang ya, itu sebenarnya adalah manifest dari Satan itu ya. Jadi Satan ini ada dua ya perbedaannya antara Satan dengan demon. Jadi Satan itu iblis itu nanti itu tunggal. Kalau demon itu jamak. Kalau kalian itu apa bilang Dajjal nanti di pemerintahan antikris terakhir itu yang tunggal itu Dajjal kalau di kaliannya. Nah jadi sebenarnya pada mulanya itu diciptakan kan ada malaikat nih. Gue harus jelasin detailin kan kita malaikat. Sebenarnya hell dan suara lu bagus. Jadi lu jelasin dan kita dengar ya. Betul. Silakan lanjut. Sebenarnya Satan itu, Hell dan Sakar itu dia bukan malaikat ya,
tapi jenis ciptaan yang tertinggi yang jadi tangan kanan, yang benar-benar itu malaikat yang di bawahnya pun seperti Mikael dan lain-lain, terserah lah whatever ya apapun nama malaikatnya ya. Dia di atas archangel artinya, di atas orang Katolik kan mengakui bahwa malaikat itu dibagi dua tuh, archangel sama angel biasa. Artinya dia di atas archangel lagi. Iya, ada kayak kerubim, ada yang lain, tapi dia kan di atasnya. Jadi ini kan gua jelasin dari perspektifnya dari kita ya. Kan gua harus bahasnya dari Alkitab dulu dong, nggak mungkin dari yang lain kan begitu ya. Jadi kalau pernah ngeliat ini, kalau Bang Bang Julius ini kan dulu kan mantan ya, mantan Kristen ya, pernah ngeliat ada Alkitab yang malaikat Mikael sama Satan itu rebut-rebutan mayat Musa. Terus malaikat Mikael bilang begini, biar Tuhan yang menghardik engkau, karena itu hanya Tuhan yang bisa menghardik Satan ini. Malaikat yang di bawahnya itu nggak bisa, nggak punya kuasa. Nah jadi si Hel dan Sakar ini itu kebetulan kan malaikat pujian yang memang terang gemilang begitu. Iya, pujian penyembahan dan lagu-lagu. Iya betul. Dan kemudian ya begitu memberontak. Jadi dia masuk ke dalam dosa kekekalan. Jadi itu tidak bisa lagi diadakan perdamaian karena sudah masuk ke dalam kesalahan yang abadi, kekal, immortal. Begitu. Loh, itu kan masalah dia sama Tuhan, bukan sama manusia. Iya, Satan tidak bisa melawan Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya untuk melawan Tuhan? Mengambil banyak pengikut dong. Misalnya, gue musuh nih sama Bang Julius. Gue nggak bisa ngelawan Bang Julius. Gimana caranya untuk menghancurkan Bang Julius? Contoh nih ya, kan banyak kayak mafia-mafia itu yang dikejar keluarganya. Ya, keluarganya, anaknya. Ya, oke. Jadi manusia ini jadi korban pelampiasan dendam lah menurut kamu? Of course, pasti. Karena begini, ini harus nanti masuk ke dalam Kejadian 1 ayat 26 gini ya Bang ya. Tapi kan di situ Kristi, kalau memang seperti itu ngapain dibikin dendam antara setan dan manusia? Kenapa nggak setannya dimusnahkan aja, udah selesai gitu? Sebenarnya Tuhan tidak menciptakan dendam antara setan dengan manusia. Itu aku akan membuat permusuhan antara engkau. Iya. Karena Satan di sana yang berkontribusi melalui inisiatifnya sendiri untuk menyesatkan manusia. Iya, oke lah. Nggak, masa gini yang jadi pertanyaan kalau gitu nanti adalah kenapa dibuat permusuhan itu? Kenapa nggak? Ya udah, Tuhan bilang, oh ini udah terjadi kejadian nih. Oke, kamu yang mempengaruhi Adam Hawa, gua bantai lu atau gua matikan lu, selesai gitu kan? Happy ending. Ya, kan dia sutradaranya. Ada kronologi. Nanti dalam pembuatan dia harus datang. Ya, kalau di film kita dimasuk akal gitu. Kadang-kadang kita nonton sinetron tuh kan. Ini sengaja nggak dipertemukan. Ini kok kayak gini kejadian. Kalau ya iya, kan? Kalau kita nonton pasti bilang iyalah. Kalau dipertemukan udah selesai filmnya, nggak sampai berseri-seri. Satu seri udah tamat gitu kan. Iya. Nah, masa Tuhan juga gitu nih. Bukan diselesaikan, sengaja diperpanjang biar Tuhan jadi penonton yang enak gitu kan. Nontonin manusia berantem sama iblis terus. Nah, itu kan gimana logikanya gitu? Jadi begini Bang Julius ya, kalau kita bicara tentang logika masuk akal, ada yang namanya lex aeterna. Kalau filsafat ada yang namanya lex aeterna. Itu adalah logika Tuhan yang hanya dia miliki sendiri. Yang di bawahnya itu lex divina adalah sebagian logika Tuhan yang hanya diberikan kepada manusia. Jadi kalau kita mau bilang logika, rasio, ada logika Tuhan tersendiri. Itu yang bukan menjadi ya nggak sanggup kita selami, tapi kan kita bisa mendebak-nebak. Bisa. Ya kalau masalah mendebak-nebak berarti tidak ada salah tidak benar dong, silakan aja. Betul. No problem kalau aku. Oke. Nah cuman lucu juga, artinya Tuhan memang berkehendak supaya kita nih jadi tempat inilah, jadi istilah lucu-lucuan Tuhan itu. Ini Lex Luthor. Lex Luthor di bawah ada yang typing Lex Luthor, Superman dilawan. Oke lah. Apa sih namanya tuh planetnya Lex Luthor itu apa sih? Itu ada pernah ditemukan batu apa katanya dari planet apa sih Lex Luthor itu? Lupa aku. Krypton. Iya ada batu Krypton yang pernah ditemukan sama ilmuwan. Dan kayaknya sih mungkin planet itu memang benar-benar ada ya, tapi nggak tahu di mana letaknya. Iya kalau lu bicara sains kejauhan kita, karena kan bumi ini nggak cuman seperti debu di alam semesta kan. Dan laut itu pun hanya 2% saja yang masih terselami, selebihnya itu belum. Iya. Ya bukan nggak terselami, malas. Lebih bagus kuliner ya. Enggak. Gitu. Nggak, karena logika manusia kalau lu sudah bisa jelajah luar angkasa, jelajah lautan tuh udah gampang. Jadi mending kerjain yang susah dulu. Kalau dibilang penjelajah nanti misalnya kayak ada yang orang turun ke bulan dan lain-lain, itu pun ya banyak sekali rekayasa. Oh jadi Kristi lu nggak percaya? Ada beberapa hal yang
mau nggak mau ya saya bilang memang sudah terlalu banyak di dunia ini masalah-masalah konspirasi begitu ya, terlalu banyak. Tapi gini, buktinya gini Kristi, lu bisa lihat nggak fisikawan ya? Fisikawan itu makin pintar, dia akan meninggalkan agamanya, dan karena dia di Amerika agamanya Kristen. Jadi banyak sekali orang-orang itu meninggalkan Kristen, termasuk sepupuku ya. Sepupuku tuh dia ini ya memang suka juga ya gituan, dan dia memang pintar lah secara fisika. Dulu salah satu ya Olimpiade Indonesia juga wakil ya untuk fisika. Jadi terakhir ya udah dia kerja di Singapura sekarang, tinggal di Singapura, semua Singapura. Ya udah jadi ateis gitu, karena setelah dia mempelajari luar angkasa nggak nyambung dengan kekristenan. Nah begini Bang, sebenarnya ya kalau ateis ya, ada satu namanya C.S. Lewis, itu teolog Kristen yang dulunya ateis ya. Jadi begini, ateis itu kalau sudah semakin tinggi sebenarnya ilmunya, itu tidak akan menjadi ateis, dia akan beragama. Whatever dia mau masuk agama apa. Kenapa? Kalau sekarang agnostik, dia jadi agnostik biasa. Maybe mungkin, tapi terus agama. Jadi bukan masalah dia apakah cerdas ketika dia masuk Kristen atau masuk Islam, tapi dia pasti akan beragama. Kenapa? Sekarang itu ada namanya fisika kuantum. Jadi dunia kuantum, fisika kuantum itu adalah jembatan antara dunia materi dengan dunia goib, dengan dunia roh. Jadi sekarang sebenarnya ilmuwan itu sudah menuju ke bahasan-bahasan tentang gaib, tentang roh. Contoh misalnya kayak superposisi kuantum ya, di mana ada dua, seperti yang dibilang sama Einstein ya, ada aksi seram jarak jauh. Bagaimana dua paralel, yang satu sana sama satu sini, yang satu di bumi, entah satu di Pluto, kok bisa saling berinteraksi, kok bisa saling bersamaan. Makanya ketika aku menjelaskan peristiwa di Sungai Yordan, di sana ada suara dari langit Samaim, dan kemudian ada tubuh fisik ya, daging jasmani di bumi. Itu kalau kita pakai fisika kuantum, kita akan tahu gelombang suara itu memenuhi alam semesta itu hanya A1 gitu. Nah, kalau dulu gini ya, sebenarnya saintis itu, ilmuwan itu terlambat dibandingkan dengan orang-orang agama. Terserah agama apa, gua bilang ya, orang-orang agama. Contoh nih, kayak kita orang agama, kita percaya misalnya ada santet gitu ya, ada perdukunan, ada roh gaib. Tapi kan ilmuwan dulu nggak percaya. Ketika masuk ke dunia kuantum, fisika kuantum ini, ilmuwan sekarang sudah berada ke sana semua. Jadi kalau aku bilang kalau orang makin cerdas itu, dia tidak akan menjadi ateis lagi. No, contoh misalnya begini Bang, ada ilmuwan dulu nggak percaya nih ada surga, ada neraka gitu. Tapi ternyata setelah mereka cek, ternyata setelah mati manusia itu masih ada kesadaran ini aktif. Mereka sudah bikin kayak percobaan kepada beberapa orang yang mati suri begitu. Ya itu Bang, makanya aku bilang kalau orang semakin pintar, dia tidak akan jadi ateis. Ateis itu kan sebenarnya penyanggaran sementara, denial sementara sih. Hanya mencari lagi perjalanannya, baru nanti plak ketemu titiknya, oh ini nih paling tinggi. Tinggal itu ateis, begitu. Oke, sip. Mungkin Unirifa ada kembali, mau gantian sholat. Baik, Unirifa. Bang, ini aku harus ada kegiatan dulu. Jangan. Lu kok sama Unirifa lu kabur? Nggak boleh. Bukan. Ini aku ngandung bocil sekolah. Oh. Itu Aku kemarin di Medan, sama aku mau kontak lo, cuman kita pernah lo ngobrol sama Om Rifa dan enjoy kok, fan aja. Iya, kemarin aku ke Medan, cuman PP. Aku baru kemarin pagi berangkat, sore udah pulang aku. Kemarin mikir mau nginap. Seminggu lalu. Kemarin 2 hari lalu, sehari lalu. Baru tadi malam aku pulang, ini aja masih ngantuk aku. Ngapain ke Medan? Ke rumah keluarga? Enggak ada urusan. Kemarin aku mikir mau nginap, tapi kalau nginap, aku pikir mau kunjungi siapa ya? Lupa aku. Kemarin aku mau kunjungi, kemarin mau kunjungi pendebat. Ya kemarin aku mau ke tempatnya Bu Darni itu. Cuman aku mikir, aduh tempat Bu Darni jauh banget gitu kan. Cuman nggak ada pula nomor dia. Yang kau ingat cuman si Sarah, itulah kawan Julius. Ini ngecek lagi, nggak ada otaknya nih. Nah, aku disuruh beli ini sama si Bang Handi. Jadi aku PP ke Medan cuma untuk beli Julaika sama Melati. Kimbe nih Bang Handi. Oh, Bang Handi tinggal di mana? Jakarta. Oh, kemarin ngapain ke Medan? Urusan apa? Adalah. Tapi gara-gara polikardus tuh fitnah gua. Nggak cari jodoh? Enggak lah. Cari jodoh ngapain balik ke Medan? Jauh banget ya. Nggak perlu dicari, udah datang ya.
Oke, lanjut. Silakan ada lagi. Kasih mau disampaikan ke mengenai itu ke Yesus ngapain kalau mau? Cuman kasih tahu orang, gua nih Mesias itu loh gitu. Nanti gini, ini kita jadiin topik next aja ya, soalnya udah jam 12, gua harus nganter bocil. Oh iyalah, ya lebih penting. Thank you Bang Julius untuk makasih. Yuk. Shalom. Aku nggak ke rumahku, inilah Bu Derni, aku mau kontak Bu Derni nggak bisa. Itulah aku kemarin mikir juga, aku mau ke Pancur Batu lah, mau ku foto Bu Derni dari jauh gitu kan. Nanti udah ku foto, ku jadikan PP waktu debat sama Bu Derni gitu, biar Bu Derni shock gitu kan. Kok ada muka aku? Kemarin aku mau jadi mana tadi Kristi tadi, pendeta Kristi tadi Jul? Kau lama kali baru turun kan udah 1 menit. Shalom Yoshinoya, mana Yoshinoya aku belum mau kirim. Ayo aku mau dah. Yoshinoya itu Bang. Kuliah. Yoshinoya ini Bang. Kenapa dia? Mau bertanya kayaknya. Oh enggak, Yoshinoya nggak pernah bertanya, dia cuma minta makan. Dia sini. Kasih roti dan anggur. Dia cuma untuk berpesona aja kemana-mana dengan kegantengannya ini. Ada dia pernah ini. Nggak bisa dia. Fitnah ini. Iya. Dia Oh iya, aku mau kasih tahu juga ya. kegantengan Julius nggak bisa Koyos, nggak bisa. Yoshinoya ini banyak banyak dituduh ya oleh penonton Muslim bahwa Yoshinoya ini adalah PCD King, bukan ya? Dia bukan PCD King. Jadi dia apa itu Bang? Dia Beda kali PCD lah bekas. mukanya. Kalian pun ada aja muka si Yosi disamakan dengan muka penghujat gitu. Iya, ya kali kalian. Yoshinoya ini udah lama kita kenal. Biasa lah Bang, netizen kan. Parah ya. Iya. Yosi ini walaupun kayak gitu tapi lebih ganteng Julius lah. Enggak aku bohong. Enggak Yosi, aku bohong tahu. Sendiri kan. Jauh kali si kalau Julius mirip ini. Yang penting aku itu nggak cantik, ganteng aja. Ya, jangan cantik ya. Lanjut jujur ngobrol sama Yosi, aku mau. Ya kok ributnya ke Pak Lulung, ngapain deh? Dari kamarnya lu? Jadi kafenya dia. Ini lagi ada kan dekat masjid gua bro. Oh ya, aku silent dulu ya Bang ya. Nah, oke, mungkin Unirifa ada yang mau disampaikan masalah iblis tadi. Kenapa dia membuat permusuhan antara iblis pula? Kenapa Tuhan membuat permusuhan antara manusia dan iblis? Ini tempat Bang Edi, jangan buka siaran lain, kok ada suara juga. Ya silakan Unirifa, aku mau sholat. Oi Uni, kerja Uni. Nggak benar juga nih Unirifa nih. Cari yang lain aku. Ya mungkin dari Bang Edi kalau mau mukulin si siapa tuh? Bu Darni nggak bisa naik dia gara-gara dilaporin sama penonton. Kasian loh. Bu Darni selama ini padahal teman Kristen yang baik. Kalau dilaporin lah, kasian loh. Sampai tanggal 7 dia baru bisa ikut live lagi. Iya, nih. Aku juga kemarin di blog juga itu sama netizen Kristen itu. Dilaporin atau di blog? Dilaporin juga. Jam 10 malam belum bisa lanjut masuk. Ya, nggak apa-apa lah, cuma bentar. Kalau Budani 7 hari loh, kasihan aku loh. Masalah Budani buat akun pun nggak pandai, kena blok lagi. Oke, Yoshinoya, apa yang mau kau sampaikan? Aku nunggu Unirifa balik dulu. Ini masih bro, masih. Oh, tinggal aja Bang, nanti aku handle Bang. Apa mau sholat ya? Ada ibadah. Iya, mau sholat. Oke, Bang Edi, lanjutin. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik juga tadi saya menyimak Bang Julius tadi tentang itu ya, manusia yang jatuh ke dalam dosa itu seperti itu, mungkin seperti yang dijelaskan Bang Julius ya, bahwa ini kenapa jadi permusuhannya antara manusia dengan iblis. Kalau kita baca dari awal ya, dari pada Kejadian 31, adapun ular ialah yang paling cerdik, lah ketutupan belakang gitu. Dari segala binatang di darat dijadikan oleh Tuhan Allah, ular itu berkata ke perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Tentulah Allah sudah mengatakan begitu ya. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan,
ataupun raba buah itu nanti kamu mati ya. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ular mengatakan begitu, kamu tidak akan mati kalau kamu makan itu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi narasinya mungkin berbeda juga ya. Kalau kamu akan makan, maka matamu akan terbuka dan kamu akan terbuka pengetahuan kamu akan menjadi seperti Allah gitu. Tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi peringatan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan makan, diberikan juga kepada suaminya. Nah, ini diberikan juga kepada suaminya. Kalau narasi ini diberikan kepada suaminya ya. Jadi suaminya ini tidak terlibat di sini ya. Yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Kenapa disebut dosa Adam ya? Kalau yang pertama ini kan Hawa harus dimakan ya, istrinya ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Ya, kenapa sembunyi ya? Di antara pohon-pohon, memang Tuhan itu manusia, kenapa harus bersembunyi gitu? Pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan akan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ini juga perlu ditanyakan, kenapa Tuhan bertanya ya, kalau Maha tahu, kenapa dia bertanya, di manakah engkau? Gitu. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia menjawab, perempuan itu kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian panjang sekali ya, intinya di mana tadi? Jadi aku akan, dari segala itu, terus kemudian lalu berfirman Tuhan Allah berkata kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang, dan aku akan menjalar. Sudah membaca yang baik. Kayaknya ini jadi pembaca yang baik ini Bu ya. Silakan ditanggapi Bang Yoshinoya. Apa yang menurut saudara-saudara di sini tentang bacaan yang tadi? Ini saya tanggapi. Enggak, maksudnya coba Bang Yoshinoya jelaskan aja dulu, nanti kami Abang jawab aja dulu Bang. Yang jadi teman-teman di sini merasa kok seperti ini ceritanya. Nah gitu kan, apa kira-kira di ayat yang mana? Silakan. Silakan tadi yang bertanya. Apa yang mau ditanyakan tentang ayat itu? Tadi yang bertanya yang mana ya? Bang Barokah ya? Loh, kok malah senyap? Barokah ini lari dari tanggung jawab ini. Apa yang Bang Barokah, ya. Tadi apa yang mau dipertanyakan tentang ayat itu? Ya, nanti Bang Yoshinoya yang jelaskan. Ya, lalu Tuhan berfirman, Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan
perutmulah yang engkau akan menjala, dan debu tanahlah engkau kumakan seumur hidupmu. Jadi aku akan mengadakan permusuhan ini dan ini ya. Jadi yang di sini adalah Tuhan itu mengutuk dosanya iblis, tapi kenapa yang dikutuk adalah dosa Adam gitu. Terima kasih. Mungkin Bang Noya bisa menanggapi itu. Ya, terima kasih ya. Jadi yang pertama begini bro, manusia ini diciptakan oleh Tuhan untuk memenuhi Taman Eden itu dan bumi ini ya. Jadilah kalian beranak cucu lah kan. Dan di situ pertama kali Tuhan kasih larangan atau perintah kepada manusia ciptaannya ini, bahwa ada banyak makanan di taman ini ya, Taman Eden. Tetapi ada di tengah-tengah taman ini ada buah tentang baik dan yang jahat, yang tidak boleh kalian sentuh, dekat, dan apalagi kalian makan. Jika kalian akan memakannya, pasti kalian akan mati. Ya itu tuh. Kenapa mereka akan mati? Memang pada waktu itu, di saat mereka memakannya itu ya, sebelum digoda oleh iblis, yang bagaimana iblis ini yang memang penggoda atau penipu yang ada dalam Alkitab ya, karena Bapa di atas segala pembohong adalah si iblis ini. Nah, dia menggoda si Hawa, sehingga Hawa ini tertarik dengan larangan yang Tuhan berikan kepada mereka, dan akhirnya si Hawa ini karena tipu dayanya si setan ini, iblis yang menyerupai si ular, makanya si Hawa tergoda dan dia mendekati dan bahkan memakannya. Setelah dia memakannya, dia berikan kepada siapa? Suaminya. Kenapa dibilang dosa Adam? Karena Adam itu adalah sebagai kepala di situ kan. Dia seorang laki-laki. Nah, kalaupun dia bijaksana atau dia tidak mau mengikuti ajakan si istrinya, ya, dia pun tidak akan dapatkan salah di situ. Tetapi dia yang salahnya dia mengikuti istrinya, karena dia sangat mencintai ya, mungkin ya, namanya mereka berdua yang saling mengasihi. Karena di dalam Alkitab, kalau pasangan itu udah bukan lagi dua, melainkan satu, yaitu satu daging. Apalagi Hawa ini diambil dari tulang rusuknya si Adam ini. Makanya mereka setelah memakannya itu ya, mereka langsung mati nggak pada waktu itu? Tidak, tetapi pasti mati. Sebenarnya mereka itu akan hidup yang kekal, yang hidup selama-lamanya. Nah, sekarang mereka hidupnya sudah tidak lagi sampai dengan 1000 tahun, hanya 900 tahun mereka sudah mati gitu kan, begitu ceritanya. Lalu dosa ini yang dilanggar oleh manusia pertama ini, yaitulah makanya dalam Alkitab dikatakan bahwa upah dosa ialah maut kan gitu. Maut itu artinya mati untuk selama-lamanya. Sedangkan Tuhan menciptakan manusia ini adalah sempurna ya. Makanya pada waktu itu, sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka mengikuti keinginan iblis, mereka itu bergaul langsung dengan ya. Tuhan itu bersama-sama dengan mereka di Taman Eden ya, ngobrol bersama. Setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka sudah tahu mereka berdosa, mereka mau lihat Tuhan pun sudah tidak bisa, karena mereka itu sudah hilang dari mereka karena pelanggaran yang mereka itu langgar. Nah, ya itu makanya mereka mereka sadar bahwa mereka sudah berdosa. Mereka mengambil daun-daunan untuk menutupi kemaluan mereka kan gitu. Bahwa mereka sudah tahu mereka itu telanjang. Baru situ memang betul iblis bilang, kalian kan tahu. Jadi mereka sudah tahu mereka telanjang, artinya mereka sudah berdosa ya. Dan mereka situ sudah tidak bisa lagi langsung bertatap muka dengan Tuhan, karena kemuliaan itu yang menutupi tubuh mereka sudah tidak ada lagi karena akibat dosa pelanggaran itu. Terus itulah yang kenapa Yesus yang penuh kasih ini datang untuk
mau menjamin kehidupan manusia yang kekal nanti, yang akan mendapatkan kerajaan surga itu, sehingga kita nanti juga umat-umat sekarang yang percaya kepada Yesus akan menjadi bagaimana manusia-manusia yang dulu, ya, yang langsung bertatap muka dengan Tuhan, ya, tidak akan hangus itu. Nah, begitu. Mungkin ada yang kurang di sini atau gimana? Tolong di izin bang. Oke. Jadi dalam artian, dalam artian ketika orang-orang Kristen di era yang sekarang ini, ketika mereka wafat, itu apakah Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan mereka dari alam maut, seperti yang dilakukan dulu pada saat dia dari surga turun ke alam maut? Apakah orang Kristen saat ini ketika wafat langsung masuk ke dalam surga atau ke neraka atau di mana, abang tadi? Coba jelaskan abang. Yosino ya. Menurut ajaran Alkitab, bahwa manusia dia mati, orang Kristen dia tidak langsung ke surga. Tidak ada ayatnya orang mati langsung ke surga, ya. Orang mati itu dia tidur, seperti tidur, tubuhnya dia tidak tahu apa-apa. Nanti ada kebangkitan, itu baru namanya seperti kita tidur. Saudara tidur ini dan saudara bangun itu seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu tubuh kita busuk atau tidak kan, itu kematian. Tapi untuk ke surga dan neraka itu tidak ada di dalam surga, bahwa di dalam Alkitab bahwa kita mati ini langsung ke surga, nggak ada. Nanti kenapa tidak begitu? Karena nanti kita baca di Wahyu sana kan ada namanya kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua, dan juga ada penghakiman gitu. Mana yang layak dia untuk kerajaan surga atau neraka, begitu. Bang Yosi, sebentar bang ya. Begini bang, kalau di dalam Islam itu ketika orang-orang Islam wafat itu berdasarkan juga amal perbuatannya selama hidup di dunia, entah dia baik atau jahat. Jadi kalau seumpamakan ada orang atau manusia yang ketika hidup di dunia dia berbuat kesalahan, dia itu langsung disiksa di dalam alam kubur bang. Tapi apabila dia yang hamba yang taat, contohnya melaksanakan sholat, puasa, rajin bersedekah, insya Allah itu akan selamat dari siksa kubur. Jadi dalam artian di dalam kubur itu ada dua sifat, yaitu yang pertama adalah taman-taman surga, dan yang kedua adalah lembah-lembah neraka. Jadi tergantung perbuatan seseorang. Kalau dia baik, maka dia akan diberikan taman-taman surga. Tapi ketika dia jahat, maka dia akan masuk ke dalam lembah-lembah neraka. Itu ketika orang wafat di dalam Islam bang. Jadi pertanyaan saya, apakah di Kristen sama halnya dengan ketika orang Islam mati atau bagaimana bang? Coba ditanggapi dulu bang. Soalnya ini buat saya penasaran juga ini, apakah ada di Alkitab atau tidak? Oke, seperti yang saya sudah katakan tadi bro, nanti ada namanya penghakiman ya. Manusia itu ada dua kebangkitan nanti, kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Orang kebangkitan yang pertama setelah pengadilan, yang saya tahu juga di ajaran yang saya tahu ya, sedikit tahu dari saudara ajarannya, bahwa nanti ada namanya hakim yang adil ya. Hakim yang adil itu untuk hakim ada manusia ya, hakim yang adil itu ya Allah. Nah, kalau di Islam sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, alaihissallahu biahkamil hakimin, sesungguhnya Allah lah hakim yang paling adil. Yang adil, oke. Yang adil ini yang saya tahu juga adalah Isa Al-Masih yang akan menghakimi. Benar tidak? Nah, di dalam ajaran kalian yang saya tahu sedikit aja ya, karena dia yang akan menghakimi juga. Di mana